Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Wakato Bhagawata. Yes. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Yamamha Komayang Bhagawantang Saranang Gata. Yono Bhagavasata. Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi Sakare Hitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanggang Api Pujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pabhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang saranagamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Halaman 31. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawang arahang sama sambuddho. Weja carana sampanno sugato lokawidum. Anuttaro purisa dhammasarati. Sata dewa manosanang Buddha Bhagawan Ting. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase.
Swagato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhi Ting Andamayang Sangganusatinayang Karumase Sombati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Ojopati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Yatidang catare poresa yogan ni ata poresa pogala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anotarang punyaketang lokasam ting Andamayang satcakirya gatayo anamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawajena Soti me hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawajena Sati me hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sajawajena Sati me hotu sabada Lanjut halaman 101 Andamayang abhaya paritang banamase Yanda nemetang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasado Papa gahodo supinang akantang Buddhanubhawe nawina samentum Yando nemetang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasadho Papa gahodo supinang akantang Dhammanubawe nawina samentum Yando nemetang awamanggalanca Yoca manapo sakuna sasadhum Papa gahodo supinang akantang Sanggano bhavena winasamentum Halaman 121 Andamayang sabba manggala gatayo anamase Awato sabba manggalang
Rakanto sabha dewata sabha buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavato sabha manggalang rakanto sabha dewata sabha manubhavena sada soti bhavantu te bhavato sabha manggalang kanto sabha dewata sabha sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah mengulang Bali Wacana, Bapak Ibu sekalian, silakan posisikan duduk yang rileks. Kita melanjutkan dengan Cita Bawana atau silakan dalam waktu 10 menit ke depan praktek yang sering Anda latih masing-masing. Cita Bawana bisa dilanjutkan.
Pengem- Pengembangan batin dapat diakhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya silakan dibuka buku Parita halaman 53. Kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Okasa ahang bante te sarane nasading pancasila dhammang yacami anugahang katwa selang dethame bante Dutiampi okasa ahang bante Tesarane nasading Pancasila damang yacami Anugahang katwa Silang dethame bante Tatiampi okasa ahang bante Tesarane nasading Pancasila damang yacami Anugahang katwa Silang detame bante Iya mahang wadamitang wadetaha. Amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi pedang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang
gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Sarana gammanang paripunnang. Amabhante. Panatipata weramane sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana weramane sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kame sumicacara weramane sikkhapadang samadhiyami. Kamesu Mithyacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada weramane sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Sura meraya majapama datahana weramane sikkhapadang samadhiyami. Sura meraya majapamadatthana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Itulah yang disebut sebagai 5 latihan sila, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan menghindari mabuk-mabukan atau narkoba. Apabila 5 sila ini dilaksanakan dengan sempurna, akan memberikan kelahiran di alam-alam bahagia, alam-alam surga, akan memberikan kesejahteraan lahir dan batin, dan akan menjadi kondisi padamnya kilesa, mencapai nibbana. Oleh karena itu, rawatlah 5 latihan sila ini dengan sempurna. Imani pancasikhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodhaye. Amabhante. Sadu, sadu, sadu. Silakan buka halaman 63. Kita bersama-sama melakukan permohonan Dhamma Desana. Brahma calokan Dipati Sahampati Katanjalian Nadewarang ayacatam Santin dasatap
para jagat jatika desetu damang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dananca dhamma cariyaca etam manggala mutamang. Berdana dan melakukan kebajikan-kebajikan adalah berkah utama. Para ibu bapak yang saya hormati, saudara-saudari, para hadirin sekalian, sepertinya ini puja bakti paling banyak hari Minggu yang pernah saya datangi. Ya, jarang-jarang ya. Ya, bukan hari raya, bukan momen besar, tetapi puja bakti umum yang banyak wajah-wajah baru ini, yang muda-muda, ya, mahasiswa, mahasiswi, ya. Senang sekali kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Jadi tambah, saya pangling ini ya. Ini baru ya? Ini beneran? Kayak tempelan. Ya, itunya juga baru, ya banyak kemajuan di wihara ini. Karena saya jadi ingat, 2004, 2006 saya tinggal di Ngandat. Ngandat atau Ngandat ya? Dulu wihara ini masih indekos di garasi. Rumah siapa? Mana orangnya? Oh, yang nggak datang. Wihara ini masih indekos di garasi. Ya, masih menangi saya, masih ngalami. Ya, terus dengan berbagai macam usaha, guyup rukun, pemikiran, perjuangan bersama dan sebagainya dari intern warga Wihara Samagiwirya yang didukung Bantai Utamo saat itu dekat dengan Ngandat. Lambat laun wihara ini menjadi tempat yang nyaman. Ya, bahkan sepertinya di Malang, Malang kan udah panas kan? Soalnya batunya udah rusak. Tapi di sini masih ada dinginnya. Jadi ya bejo dapat tempat ini. Tempatnya luas, ya rada sepi, ya. Ya semoga nanti di sebelah itu pakai itu ya, pakai peredam suara. Kalah kita kalau nggak pakai peredam suara mau sebelah nanti. Semoga indoor dia bukan outdoor. Outdoor ya nyerah kita. Ya, artinya perkumpulan ibu bapak khususnya intern di sini bekerja sama dengan berbagai macam pihak yang baik ya sudah memberi manfaat nyata atas semua hal baik yang kita yang ibu bapak lakukan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ya karena biar yang baru-baru ini yang belum pernah dengar ceritanya ya bisa sekilas tahu bahwa perjuangan wihara ini bukan sulapan, bukan simsalabim, tapi hasil perjuangan yang luar biasa yang uniknya adalah intern, intern, ya. Ya memang ada kondisi berdana ada, tetapi utamanya memang intern dan itu sangat bagus. Apabila suatu perkumpulan, paling kecil adalah keluarga, kalau itu kuat dari dalam, ada apapun bisa dilalui dengan baik. Ya. Jadi perkumpulan terkecil di dunia adalah kan keluarga. Kalau keluarga itu kuat dari dalam, dalamnya itu kuat, ada masalah apapun bisa dihadapi dengan baik. Tapi meskipun perkumpulan besar, ya, mewah, keren, tapi dalamnya tidak kuat, hanya menunggu waktu. Kita ambil contoh alam, pohon. Pohon yang besar, kalau akarnya kuat, ketika ada badai, ya rusak memang. Rusak daunnya rusak, rantingnya rusak, bunganya berguguran, kalau ada buah-buahnya berjatuhan. Tetapi batang pohonnya, pokok pohonnya itu bertahan. Nanti badainya sudah reda, dia bersemi kembali.
Tapi meskipun pohon itu besar, kalau akarnya tidak kuat, dalamnya tidak kuat, hancur. Nggak usah ada badai, ya. Ada serangga, ya, ada binatang-binatang pengerat, ya, lama-lama hancur. Nah, seperti kita juga. Nah, artinya apa yang ibu bapak perjuangkan, apa yang saudara-saudari lakukan, paling tidak sering-sering datang ke wihara untuk melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat, itu berguna bagi yang melakukan dan secara perjuangan bersama dalam wihara bermanfaat nyata. Tidak menunggu waktu lama. Ya, saya menangi belum sampai mati kan? Ya, artinya ya benar-benar nyata apa yang ibu bapak perjuangkan. Ada sekolah minggu juga ya? Banyak ya? Ya, bagus, itu harus dirawat. Ini kan mudah-mudahan nih banyak nih pinter-pinter. Latihan jadi guru sekolah minggu. Ya ngasuh adik-adiknya itu. Kenapa? Karena banyak mungkin ini ibu bapak nih ya yang sudah senior-senior atau sudah OTW tua ini kan juga pasti ada yang muncul dari sekolah minggu kan? Dulu tahu wihara dari sekolah minggu kan? Apakah sekolah minggunya di wihara mana, di wihara mana, di wihara mana? Kita juga ada yang muncul dari sekolah minggu. Artinya apa? Kita mendapat manfaat dari pembinaan wihara yang dilakukan dengan baik. Nah ini ya sering-sering saya sampaikan di berbagai macam wihara yang memang pernah saya datangi dulu, kemudian ada perkembangan, ya tujuannya untuk kita tahu bahwa perjuangan ibu bapak saudara-saudari semua itu memberi manfaat yang nyata. Memberi manfaat langsung, tidak menunggu waktu yang lama. Tidak harus menunggu berganti generasi baru kelihatan, tidak. Bahkan kita yang dulu kecil, remaja, dewasa, tua menikmati, bahkan keturunannya, generasi selanjutnya juga ikut menikmati. Nah, jadi sudah benar apa yang ibu bapak lakukan, bahkan kalau kita lihatin prosesnya, kuat dari dalam. Kuat dari dalam itu yang paling utama. Kenapa? Karena permasalahan pasti muncul, problem pasti ada, ya. Hal-hal yang menjadi ya konflik pasti dihadapi. Tetapi kalau kuat dari dalam, nah itu akan sangat mudah menjalaninya. Bahkan akan menjadi pengalaman berharga untuk waktu-waktu selanjutnya. Ini kedengeran ya saya ngomong gini ya? Karena bagi kuping saya rodo kurang pas. Tapi nggak apa-apa, saya berusaha. Ya. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, secara tradisi, ini kan purnama ya capgo ya. Ya, secara tradisi, purnama sesudah masa wasa, jadi masa wasa bulan yang lalu, ini bulan yang baru, ya, adalah akhir dari masa katina secara tradisi. Tetapi di zaman dahulu, ya karena belum secanggih zaman sekarang, di musim dingin, 4 bulan berarti, 4 bulan selanjutnya, nah, para biku boleh menerima persembahan yang kaitannya dengan sanggadana atau katina. Ya, cuman karena sekarang sudah lebih canggih mobilenya, nah, sehingga sebulan secara umum sudah cukup. Kenapa zaman dulu ditambahkan sampai 1 musim lagi, yaitu musim dingin? Ya, karena transportasi masih terbatas. Mengundang bisa melewati Merpati, bisa, Merpati lebih cepat. Tapi orang yang datang belum ada kereta, belum ada mobil yang cepat, belum ada pesawat, belum ada transportasi canggih. Sehingga karena berjalan ratusan kilo itu membutuhkan waktu, ya makanya di musim dingin, ya sesudah musim hujan kan musim dingin. Nah, di musim dingin masih boleh menerima persembahan. Makanya juga di Indonesia, di beberapa provinsi, ya di beberapa provinsi, karena wiharanya sangat banyak, sampai Desember masih ada sanggadana. Sampai Desember. Di sini bikin sanggadana, enggak ya? Ngikut ngadat ya? Bikinlah. Ngikut ngadat, bikin kemarin bikin. Sanggadana di sini bikin. Bikin. Iya, ya bagus bikin. Ya biar biar apa namanya? Biar guyup rukun bersama-sama. Karena biasanya ikut ngadat ya. Ya, ngadat bikin, sini bikin, nggak apa-apa. Kan warga wiharanya
enggak semuanya sama. Nah itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ya kaitannya memang dengan berdana. Bagi beberapa orang yang sempit wawasannya, dana itu dianggap nggak penting. Dianggap nggak penting. Paling tidak ada dua pembahasan yang pernah saya ikuti. Ya, yang pertama ada berdana dama adalah dana yang paling tinggi. Kurang lebih gitu kalimatnya, pernah dengar ya? Ya, Saba dana dama danang jineti. Berdana dama adalah dama yang paling tinggi. Itu betul, tapi konteksnya harus dimengerti. Ketika seorang bisa berdana dama, berdana pengetahuan, ya, itu ketika bisa dipahami, bisa dimengerti oleh si pendengarnya, itu menjadi dhamma yang tinggi, dhamma yang bagus, dana yang bagus. Tapi kalau orang yang nggak mudeng, ya nggak sampai. Jadi ada penjelasannya, bukan sekadar teori, ceramah, pengetahuan, bukan. Tapi si pendengarnya memahami, ketika dia memahami, dia melaksanakan, dia menerapkan, bahkan menjadi habit, menjadi karakter, itulah dana yang tinggi. Kalau cuma sekadar ceramah, belum, belum, belum. Nah, orang yang punya statement seperti ini karena memang pelit. Jadi cari dalil pembenaran karena pelit. Saya nggak dana begituan, nggak dana makanan saya nggak dana minuman, saya nggak dana materi, saya berdana dama. Karena dana adalah yang paling tinggi. Betul. Kalau si pendengarnya memahami, kalau si pendengarnya mudeng, kalau si pendengarnya dari memahami, dari mengerti itu bisa melaksanakan. Lah kalau berdana dama itu paling tinggi, ya YouTube masuk nibana. Betul? Harus jelas konteksnya. Kalau si pendengarnya mengerti, bisa praktek, bisa menerapkan dengan baik, misalkan kita sebagai anak harus berbakti pada orang tua, berbakti pada orang yang berjasa dalam hidup kita, keluarga dan sebagainya. Ketika orang itu mendengarkan, si anak itu mendengarkan dan dia berubah, yang tadinya dia kasar, dia cuek, dia masa bodoh, dia nggak peduli sama orang tuanya, dia nggak mau bantu orang tuanya, berubah menjadi baik, menjadi luhur, menjadi berbudi, itu kebajikan. Kenapa? Karena dia mengerti, kemudian dia mencoba dan melaksanakannya. Nah sekarang coba kita renungkan, kita jawab diri kita masing-masing, ketika kita mendengarkan kebaikan, apakah kita langsung melakukan? Belum tentu. Pak, Bu, selingkuh itu nggak baik, banyak korbannya, keluarga anak dan sebagainya, tetap aja selingkuh. Ya kan? Pak, menjalankan sila itu baik, Bu, menjalankan sila itu baik, tetap aja makan seafood yang live, yang hidup. Artinya apa? Artinya memang tidak mudah, bukan sekadar ngomong, bukan sekadar ceramah, tetapi si pendengarnya mengerti, memahami, dan melaksanakan. Itu fenomena yang pertama. Ada fenomena yang kedua. Saya juga pernah ikut, gara-gara dimasukin grup nih jadi mumet emang. Masukin grup sini, grup sana. Ribut di grup kan. Akhirnya ribut di grup, ya sedikit kasih penjelasan. Ya dapetnya gara-gara banyaknya dari grup. Di Jalan Mulia Bersur 8 tidak ada dana. Pandangan benar, pikiran benar, kemudian ada ucapan benar, jasmani benar, mata pencarian benar. Usaha benar, ini usaha ini batin ya, bukan usaha kerja, bukan. Usaha benar, kemudian konsentrasi benar, perhatian benar. Ya. Mana dananya? Secara tertulis emang nggak ada. Nah ini yang orang belajarnya cuma sepotong, bahaya ini. Bahaya. Ya tidak ada ya, dana benar tidak ada ya. Memang jalan menulis zaman itu tidak tertulis dana. Betul. Tetapi kalau kita uraikan, nomor satu tadi apa? Sama diti, pandangan benar. Di dalam pandangan benar ada penjelasan 10 hal yang kaitannya dengan sama diti. Nah, 10 hal itu yang awal-awal adalah ada buah-buah dari perbuatan, baik ataupun buruk.
punya pandangan benar terhadap hukum karma, punya pandangan benar terhadap kelahiran kembali, punya pandangan benar terhadap hukum sebab akibat. Hukum karma, buah-buah dari perbuatan, kelahiran kembali, kalau itu yang positif adalah berdana. Berdana. Jadi pandangan benar itu adalah terhadap hukum karma. Hukum karma kaitannya apa kalau yang positif? Berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan yang paling basic adalah berdana. Jadi berdana itu sangat dasar tetapi sangat penting. Sangat penting. Bahkan saking uniknya berdana, ya, di zaman Sang Buddha ada seorang Brahmana bernama Janusoni. Itu dalam Anguttara Nikaya, Janusoni Sutta. Sutta terhadap Brahmana Janusoni. Janusoni ini hartawan, kaya raya, cerdas, kritis, pinter. Nah, suatu ketika dia galau. Galau terhadap apa yang dia kritisi, apa yang dia alami, apa yang tradisi turun-temurun dia lakukan. Dia diskusi kepada Sang Buddha, panjang lebar, dan dia mendapat penjelasan yang sangat dia bisa terima. Selama ini dia tidak bisa mengerti. Nah, dari sekian banyak diskusinya, salah satunya dia bertanya, Bante, ada fenomena unik yang kami lihat atau kami alami sendiri, karena dia orang kaya. Kenapa kok ada binatang hidupnya lebih beruntung ketimbang manusia? Betul? Di rumah mungkin punya ya. Ada hamster, ada ikan, ada kucing, ada anjing, ada ular. Ada yang melihara ular? Repot makannya ya. Makannya ya bisa sih daging ya. Daging yang udah mati. Iya. Cuman kalau ular bosen ya nanti mintanya yang hidup. Nah, ada binatang yang secara manusia ini dengan alam manusia jauh sekali. Jauh sekali. Tetapi ada situasi ya, situasi binatang ini lebih beruntung ketimbang manusia. Manusia ada yang makannya sehari sekali. Itu pun kalau dapat. Ada yang makannya 2 hari sekali. Itu pun kalau dapat. Ada yang 3 hari sekali. Susah makan. Ya. Ada yang hidupnya sulit. Ya. Ada yang dominan menderita. Tapi ada binatang yang beruntung sekali. Beruntung sekali. Ya, makannya terjamin. Makannya daging. Kita ikan teri aja belum tentu seminggu sekali. Tempat tinggalnya nyaman, ruangannya AC. 24 jam AC-nya. Ya, beberapa binatang tertentu harus pakai AC. Ya, ada husky, malamut itu pakai AC, enggak pakai AC, bulunya rontok. Ke salon seminggu sekali. Bosnya sebulan sekali, belum tentu. Ngirit. Demi peliharaannya. Makan terjamin, tinggal terjamin, ya, ke salon, jalan-jalan, bahkan ada yang dapat warisan. Nah, repotnya mau diapain warisannya nih? Leguguk kucing dapat warisan mau belanja di mana? Kan jomplang itu kan? Nah, kenapa itu terjadi, Bante? Kenapa? Jadi pertanyaan seperti itu tuh sudah sejak zaman Sang Buddha ditanyakan. Kenapa kok ada orang yang menderita sekali, tetapi ada binatang yang beruntung sekali? Ya, waktu bulan lalu kan viral itu. Bobi Kertanegara. Keren ya namanya. Bobi Kertanegara. Saya pikir siapa? Kucing. Menjadi penghuni istana sekarang. Nggak tahu dia ikut keluar negeri nggak itu dia. Lagi kunjungan keluar negeri kan. Kenapa jomplang? Ada manusia yang menderita sekali. Ya, di Timur Tengah itu. Perang tidak usai-usai. Itu manusia loh. Masih manusia. Masih manusia. Nggak tahu nanti jadi apa. Tapi menderita sekali. Menderita sekali. Sebaliknya ada binatang. Binatang yang nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Maksudnya tidak maksimal seperti manusia. Tapi kok beruntung sekali. Kenapa itu, Bante? Sang Buddha menjawab, oh, mereka itu dulu sebelumnya juga manusia.
Mereka suka berbuat baik, kasih makan, kasih minum, menolong orang, membantu orang dan sebagainya. Tapi mereka juga suka melanggar sila. Nah, ketika karmanya itu berbuah dan terkondisi menjadi unik. Yaitu menjadi binatang tetapi beruntung. Ya. Binatang tapi beruntung. Sampai ada orang yang bilang, enak ya jadi binatang ya, jadi binatang beneran. Kenapa? Karena memang manusia unik. Di satu sisi dia punya kebajikan luar biasa, berbuat baik, tapi satu sisi suka melanggar sila. Apakah ada? Ada. Terutama kota-kota besar. Malang kota besar juga ya. Kota besar. Suka berbuat baik, membantu keluarga, membantu keponakan, membantu sanak saudara dan sebagainya. Sama asisten baik. Selingkuhannya banyak. Itulah manusia. Jadi ketika ada orang yang suka berbuat baik tetapi juga suka melanggar sila, nah ketika itu terjadi buahnya menjadi fenomena yang unik. Artinya apa? Meskipun dia menerima buah karma buruk sebagai binatang, tetapi kebajikannya, berdananya memberi dampak. Memberi manfaat bagi dia meskipun sebagai binatang. Itulah kekuatan kebajikan, kekuatan berdana. Jadi jangan sepelekan berdana. Ya idealnya berdana tapi tidak melanggar sila. Tapi ada fenomena ya di rumah. Makanya kalau lagi ceramahin kucingnya kasih tahu, makanya kamu jangan suka melanggar sila jadi begini nih. Kasih tahu ajakin ngomong. Kamu beruntung nih suka berdana dulunya nih, kamu suka membantu orang, tapi kamu nakal. Makanya kamu jadi kucing, jadi hamster. Artinya apa? Inilah kekuatan dari perbuatan baik, contohnya berdana. Menjadi binatang itu karma buruk besar. Kenapa? Apa sih yang bisa dilakukan binatang dengan maksimal? Tidak semaksimal manusia. Paling banter menghibur tuannya, paling banter. Paling banter. Lebih dari itu nggak bisa. Kan belum ada kan punya kucing masak nasi di rice cooker. Ya susah karena itu hanya bisa dilakukan manusia. Belum ada kan binatang nyuci pakai mesin cuci terus jemur. Sulit. Semaksimalnya binatang bisa berbuat baik ketika dia sebagai binatang, menghibur tuannya. Kalau punya kucing, menghibur babunya. Ya, psikologinya beda. Kalau anjing kepada manusia, manusia ini tuan. Kalau kucing kepada manusia, manusia ini babu. Psikologinya kebalik memang. Ya, makanya orang-orang melihara kucing lama-lama rela. Oh iya, saya ini babunya nih, bukan majikannya. Kalau anjing itu manusia sebagai bosnya, sebagai tuannya, sebagai majikannya. Memang psikologinya beda. Kenapa? Karena kalau kucing sudah tidak dirawat, pergi dia. Karena manusia dianggap babu sama dia. Tapi kalau anjing tidak dirawat, kalau dia memang dari kecil dihidupkan oleh majikannya, tetap dianggap bos, tetap dianggap tuan. Pulang tetap ditungguin. Ya. Bojonya dikunci pintu sejam, buka pintu ngamuk-ngamuk. Guguknya dikunci sejam, buka pintu, suwenengnya minta ampun. Nah itu. Jadi artinya apa? Kebajikan ketika dia berbuah bisa sangat unik. Contoh binatang-binatang yang beruntung. Jadi yang binatang yang beruntung itu tidak tiba-tiba. Dia punya karma. Dan karmanya itu unik. Karmanya unik. Jadi kenapa dia jadi beruntung? Karena dia suka berbuat kebajikan dimanapun. Dimanapun dan kapanpun. Nah, semua orang bekerja, semua orang berupaya, semua orang berusaha. Nah, Sang Buddha mengatakan, orang bijaksana ketika dia memiliki materi dan dia mengerti manfaat tujuan materi untuk apa, dia akan gunakan dengan baik. Nah, buat siapa manfaat pertama materi itu? Buat siapa? Buat siapa? Nah, pertama buat diri sendiri. Pertama.
Kenapa? Karena ada orang yang dia royal, dia suka berbuat baik, tapi melewatkan dirinya. Dia berbakti sama orang tuanya, dia menghidupi keluarganya, dia membantu lingkungannya, tetapi diri sendiri kepayahan. Itu tidak bijaksana. Namun yang pertama kali harus dia bahagiakan dari hasil perjuangan dia, pertama adalah diri sendiri. Tapi ya tentu terukur, tidak berlebihan, sewajarnya. Ya, anak Gen Z bilang self reward katanya. Ya, boros itu adalah penghargaan untuk diri, yaitu pembenaran aja. Jangan boros. Silakan nikmati tetapi diukur. Kenapa? Karena orang bijaksana akan menggunakan untuk manfaat-manfaat lainnya. Sesudah dirinya adalah orang tuanya. Sesudah orang tuanya adalah keluarganya. Sesudah keluarganya, familinya, kerabatnya, lingkungan terdekatnya, dan seterusnya. Artinya, kalau kita merujuk di sini, Sang Buddha mengatakan tidak langsung lompat ke sangga. Tidak langsung lompat ke para samana, para brahmana, tidak. Tetapi berurutan yang paling mendasar. Jadi kebajikan pertama dilakukan kepada orang-orang terdekat. Bahkan ada pernyataan, apabila ada orang berbuat kebajikan luar biasa, di luar, heboh, keren, di luar keren sekali. Ya, pencitraannya luar biasa, dapat citra yang sangat bagus. Tapi di rumahnya keleleran, orang itu akan dicela. Dia tidak bijaksana. Nah, tetapi sebaliknya, ada orang yang menjaga, merawat, membahagiakan keluarganya, orang tuanya, kuat dari dalam. Tapi dia belum mampu ya membantu yang di luar, masyarakat akan melihat dengan wajar, normal, lumrah. Masyarakat tidak akan mencela. Tidak akan mencela. Nah, idealnya sesudah yang di dalam dijaga, dirawat, dibahagiakan, didukung dengan baik, baru keluar. Nah, inilah apa yang Sang Buddha ajarkan sangat jelas. Bahwa apa yang sudah diperjuangkan dan kemudian didanakan kepada yang terdekat dahulu. Kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa yang berjasa dalam hidup kita? Ya orang tua kita. Ya keluarga kita. Ya orang-orang terdekat kita. Itu contoh menerapkan dana. Menerapkan kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan berdana, itu dia tidak paham dengan baik. Dia keliru. Karena bodhisatta mencapai sama sambodhi, dari 10 paramita yang disempurnakan, yang awal, yang dasar, yang basic, yang menjadi fondasi adalah dana paramita. Kalau dana paramita tidak penting, kalau berdana tidak penting, tidak akan ada di tema-tema dhamma yang Sang Buddha ajarkan. Bahkan dia menjadi pintu gerbang, pintu pembuka, menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi awal untuk kebajikan-kebajikan selanjutnya. Makanya tadi di Mahamanggala Sutta saya kutip, berdana dan melakukan kebajikan-kebajikan adalah berkah utama. Kenapa berbeda? Dua ini kenapa dibedakan? Ya karena ada perbedaan tetapi ada kesamaan. Berdana itu jelas tadi, apapun yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi pihak lain kita bantu, membuat dia nyaman, membuat dia terdukung, itu berdana. Apakah materi, tenaga, ilmu, penghiburan, dan lain sebagainya. Nah, kebajikan-kebajikan itu apa? Kaitannya dengan kusala kamapata. Dasa kusala kamapata. 10 perbuatan baik. Yang kalau kita mau mengingat, kita bagi 3. Ya, yaitu jasmani, ucapan, dan pikiran. Jadi 10 itu dibagi 3. Kalau angkanya 3, 4, 3. Nah, bukan formasi sepak bola, bukan. Ya. 3 yang pertama adalah jasmani. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila. Nah, asusila itu bahasa anak muda itu tidak selingkuh. Jadi meskipun pacaran harus setia. Kalau pacaran udah nggak setia, ya repot.
Orang modern bilang, oh bantai zaman sekarang bukan selingkuh, udah ganti, udah upgrade. Apa? Seringkuh. Lo kok seringkuh? Iya sering kok. Selingkuh sekali, sering-sering jadi seringkuh. Itu jasmani. Kemudian bagian yang kedua adalah empat hal, yaitu ucapan. Tidak berbohong, ya, tidak fitnah, tidak omong kosong, tidak berkata-kata kasar. Karena cuma berbohong saja tidak lengkap. Karena berbohong beda dengan kata-kata kasar. Ya kan? Berbohong kan untuk mengelabui. Kata-kata kasar kan makian. Beda. Memfitnah lidah bercabang juga beda. Memfitnah adu domba. Berbeda lagi. Omong kosong, gosip, beda lagi. Nah, kenapa? Makanya ada 4. Sudah berapa? 7. 3 yang terakhir, tidak serakah, tidak benci, tidak berpandangan salah. Gampangnya, aloba, adosa, amoha. 10 ini kebajikan. Dicari dananya, ada. Tidak membunuh itu berdana kehidupan. Dicari silanya, ya itu sila semua. Dicari meditasinya, aloba, adosa, amoha, itu meditasi juga. Artinya apa? Semua bentuk pengembangan batin itu adalah kebajikan-kebajikan. Nah, kemudian buah atau manfaat kebajikan. Buah atau manfaat kebajikan, kalau kita lihat secara suatu peradaban, ya, sebelum Buddhisme masuk di Tiongkok, Tiongkok itu punya peradaban yang sudah maju, sudah canggih. Ada Taoisme, ada Konfusianisme. Tetapi ketika Buddhisme masuk ke Tiongkok melalui jalur sutra, dan karena mereka cerdas, mereka kritis, mereka pandai, mereka mempelajari, mereka mendalami, wah mereka seperti ketemu harta karun. Mereka mendapat pengetahuan yang lebih luas, lebih dalam, lebih lengkap. Ketika Buddhisme sudah masuk ke Tiongkok. Nah, pemahaman Buddhis itu akhirnya turun-temurun, mendarah daging dalam filosofi, dalam tradisi budaya, dan dalam ajaran-ajaran di Tiongkok sampai sekarang. Sampai sekarang. Sehingga kenapa orang-orang Tiongkok yang cerdas, yang pinter, itu rata-rata dermawan. Dari mana kita bisa lihat dermawan? Wiharanya bagus-bagus. Ya. Ke Tiongkok coba, ke wihara-wihara, bagus-bagus. Di Taiwan, ke wiharanya, bagus-bagus. Indonesia, ya sederhana aja. Kita suka sederhana katanya. Emang belum mampu sebenarnya. Kenapa saya bilang bagus? Pajangannya loh, pajangannya. Hiasannya. Kanan kirinya itu gaharu dan cendana. Ya cendana biasalah, cendana biasa. Tapi kalau gaharu, tahu gaharu? Nah, nanti searching. Itu kayu yang paling mahal. Dan mereka bisa mewujudkannya sebagai hiasan dan puja kepada Tiratana. Dan bangunannya nggak tanggung-tanggung. Itu kalau tidak kedermawanan, nggak bisa. Kayaknya juga kalau cuci uang nggak segitu kayaknya. Kayaknya ya. Kalaupun cuci uang, kayaknya nggak bisa dah. Cuci uang seberapa sih? 1 triliun. Kurang itu bangunan segitu. Kurang. Satu gunung dijadiin wihara, puluhan bangunan monumental dan sebagainya. Kayaknya kalau cuci uang ya, misalkan ya amit-amit ya. Kayaknya nggak bisa dah. Seberapa sih cuci uang? Enggak. Tapi itu hasil dari kedermawanan. Hasil dari kebajikan mereka apa? Karena mereka sudah mengerti dhamma melalui filosofi, melalui tradisi budaya, melalui turun-temurun. Sehingga karena alamnya juga mendukung untuk mereka kreatif, mereka kerja keras, itulah yang membuat Buddhisme bisa masuk dan bisa diterima dengan baik di sana. Karena zaman sekarang apa sih yang tidak dari Tiongkok? Baju nih. Ya. Saya punya kenalan. Kenalan saya punya teman. Nah, temannya ini orang tuanya ini punya garment besar sekali. Ini cerita. Ya, tapi nggak apa-apa lah saya sebut ya. Saya kan menceritakan bukan menjelekan. Kan ada branded Uniqlo ya. Ya, suka ya. Wah, keren.
bahannya bagus dan sebagainya. Itu di pabrik. Jadi nggak usah sombong-sombong pakai Uniqlo. Kenapa mahal? Ya nyewa mall, ya karyawan, ya pajak, packaging dan sebagainya. Itu pinternya mereka. Cuma 10.000, 5.000, 10.000. Tapi memang bagus, memang bagus. Artinya apa? Artinya itulah karena mereka disiplin, kreatif, rajin, tekun, pekerja keras, mereka bisa memunculkan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang baru, termasuk strategi manajemen. Nah, dari zaman kuno sampai sekarang, ada dua yang ditakuti oleh orang Tiongkok. Ada dua. Sebenarnya banyak, tapi dua saja. Takut hantu iya, iya, ya. Takut hantu iya. Makanya Taoismenya kan kuat, ya. Tapi bukan takut hantu yang kita bahas. Yang pertama takut bodoh. Sehingga mereka belajar sangat keras, sangat disiplin. Dan teknologinya mendukung. Dan guru-gurunya pandai. Guru-gurunya upgrade. Kenapa? Kalau bodoh, ya nanti dibodohi. Nggak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Yang pertama takut bodoh. Sehingga mereka rajin, kerja keras, tekun, pembelajar. Dan yang kedua, takut miskin. Karena takut miskin, mereka bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras. Mentalitasnya memang beda. Kalau kita umumnya di Indonesia, seminggu kerja kemudian gajian, santai-santai, leye-leye. 1-2 hari habis, minggu depan kerja lagi. Kalau kita disuruh lembur, aduh lembur, dibayar loh, bukan gratis. Kalau gratis ya protes. Pada nggak mau disuruh lembur. Tapi kalau orang sana disuruh lembur, tambah seneng. Kenapa? Pola pikirnya kalau lembur, penghasilannya bertambah. Itu aja udah beda. Udah beda. Nah, ketika mereka memahami Buddhisme sebagai gaya hidup, itulah kenapa membuat mereka suka berdana. Kenapa? Karena mereka tahu buah dari berdana adalah melampaui dua ini. Orang yang suka berdana salah satu buahnya menjadi cerdas. Orang yang suka berdana berbuat kebajikan, dia tidak akan miskin. Belum pernah ada kejadian orang berdana dengan benar bangkrut, belum ada. Belum ada. Kalau salah ya mungkin ya kalau salah. Tapi kalau orang cerdas, dia tidak akan salah dalam berdana. Kenapa? Karena berdana memang ada hitung-hitungannya. Gampangnya kita dihadapkan pada pilihan. Berdana kepada orang yang bermoral sama orang tidak bermoral. Pilih mana? Pilih ke orang yang bermoral. Tetapi kalau tidak ada pilihan, berdana kepada yang tidak bermoral pun ada buahnya. Kenapa? Karena berdana kepada binatang pun masih memberi hasil. Apalagi kepada manusia meskipun dia tidak bermoral. Tapi dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh si pendana, dia akan ketemu orang-orang yang baik. Karena kita ketemu orang itu nggak tiba-tiba, ada frekuensi. Ya, Bante Utama bilang jenis mencari jenis. Kalau kita luhur, kita baik, kita susila, kita positif, pasti kita ketemu yang positif juga. Kenapa kok saya ketemu orang yang bocengli, orang yang menjengkelkan, orang yang ngapusi? Ya karena suka ngapusi. Artinya apa? Terus ubah, terus perbaiki, terus tingkatkan kebajikannya. Nanti akan ketemu orang-orang yang luhur, orang-orang yang baik, orang-orang yang cengli, orang-orang yang support. Karena kita ketemu orang itu tidak tiba-tiba. Ada kesamaan frekuensi. Nah itu. Nah karena sudah mengerti berdana, sehingga kebodohan dan kemiskinannya bisa diatasi. Bahkan Anathapindika, ya, suatu ketika pernah ngeluh ya, sambat, tapi sambatnya positif kepada Sang Buddha. Anathapindika itu pernah satu masa itu lagi jatuh, yang namanya roda berputar kan bisnis. Tapi kan dia sudah sotapana. Sotapana itu salah satu cirinya adalah caga sampana. Caga sempurna.
kedermawanannya sempurna. Itu ciri khas dari Sotapana. Jadi Arya Pugala saja senang sekali dengan berdana. Makanya dia memiliki kesempurnaan dari kedermawanan. Nah, suatu ketika dia lagi down, lagi bisnisnya lagi merosot, ya biasa roda berputar. Nah, dia berkata kepada dia berkeluh kesah atau ya diskusilah kepada Sang Buddha. Diskusi, karena suatu ketika ya, Sang Buddha bertanya kembali, dia cerita. Anathapindika, apakah kamu masih berdana kepada pengemis, kepada orang kelaparan, kepada bencana alam, kepada tempat-tempat yang kamu bantu? Iya Bante, saya masih berdana. Karena Sang Buddha tahu dia sedang lagi jatuh miskin. Tetapi dia mengatakan, cuma Bante sayangnya, karena usaha saya lagi menurun, saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Ya, misalkan kalau ngasih nasi, kan ada nasi yang terbaik kan, karena dia mampu. Tapi karena dia sedang susah, dia beli yang KW3. Dia merasa tidak nyaman, tetapi tetap dia lakukan. Ya. Karena dia mau memberikan terbaik. Sang Buddha mengatakan, tidak seperti itu Anathapindika. Tidak seperti itu. Meskipun kamu belum memberikan yang terbaik, tetapi kamu memang sudah benar. Meskipun kamu saat ini tidak bisa memberikan terbaik, kamu sudah benar. Kamu tetap memberikan meskipun bukan pilihan yang terbaik. Bukan barang-barang yang berkualitas. Tetapi itu tetap sudah benar kamu lakukan. Dan Sang Buddha mengatakan, karena bukan seberapa banyaknya, bukan seberapa tinggi nilainya, tetapi bagaimana keikhlasan, kesungguhan, perhatian, kepedulianmu dalam melakukan kebajikan. Nah, di situ Anathapindika mendapat pengetahuan tambahan bahwa meskipun sedang susah, tetaplah berbuat kebajikan. Dan kebajikan tadi yang paling dekat, paling mudah adalah di keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri, lingkungannya sendiri. Ya, paling tidak sejumput beras kasih makan buat burung. Pernah kasih makan burung pakai sejumput beras? Sejumput aja. Ya, kan banyak burung-burung sekitar kita tuh. Dia nyamperin. Jangan banyak-banyak juga, karena nanti kalau banyak-banyak nggak habis jadi rusak. Harus diukur. Nah itu kepiawaian, itu kecerdasan. Artinya apa? Artinya seorang suciwan pun sangat senang dalam berbuat kebajikan. Jadi dana ini punya keunggulan yang luar biasa. Termasuk orang yang suka berbuat baik, suka berdana, kalau mau mati dia delay. Delay bukan cancel. Pasti mati, pasti. Tapi kan lumayan delay setahun, delay 2 tahun, delay 3 tahun, lumayan kan? Tapi kalau kurang kebajikan saat itu, ya mati tenanan. Lumayan kan? Memperpanjang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau orang kurang kebajikan saat kejadian, kecelakaan atau apa, ya tidak bisa memperpanjang. Itu buah dari kebajikan. Jadi kalau kita punya kebajikan, ada saja jalannya untuk bisa melewati dengan baik. Tapi kalau kurang kebajikan, suwenya itu katanya nggak habis-habis itu, suwe terus. Sial terus. Kenapa? Ya karena kurang kebajikan. Artinya jangan disepelekan. Dan kebajikan itu bukan hanya materi. Materi itu salah satu. Dan kenapa materi itu paling disenangi banyak orang? Karena bisa disentuh. Karena bisa dipegang. Karena real, nyata. Tetapi itu bukan satu-satunya. Kalau kita kembalikan ke 10 perbuatan kebajikan, tidak membunuh. Itu kebajikan. Ya. Jangan hanya egonya, kesenangannya, makan, tapi menyakiti makhluk hidup. Jangan. Karena banyak bahan makanan lainnya yang tidak harus membunuh. Tidak mencuri, korupsi. Ya. Diajakin, ada proyek nih, markup dan sebagainya. Jangan. Masih banyak pekerjaan lain. Kenapa? Karena tetap pasti bisa makan meskipun cuannya sedikit. Buat apalah cuannya besar tapi korupsi? Harus punya prinsip, punya integritas. Ya. Tidak selingkuh. Setia dengan pasangannya, menghormati pasangannya. Kurang lebihnya pasangannya sama dengan kurang lebihnya kita. Kemudian tidak berbohong, tidak berkata-kata kasar, tidak lidah bercabang, tidak omong kosong, gosip.
Ini ya kebajikan. Kemudian tidak kikir, ya, tidak serakah, ya, tidak benci, amarah, emosi negatif, dan tidak berpandangan salah. Tidak berpandangan salah. Jadi ketika kita bisa mengendalikan perasaan kita, itu juga sudah kebajikan. Contoh yang paling sering kita temui, kita alami adalah marah. Marah itu adalah gila. Dendam adalah kebodohan. Ya, coba kita ingat-ingat. Marah adalah gila, dendam adalah kebodohan. Kenapa marah adalah gila? Ya karena gelap mata. Gelap mata. Orang yang marah itu orang yang tidak logis. Orang yang tidak logis. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Segala sesuatu terjadi kesalahan itu ada sebabnya. Dan kalau kesalahan terjadi, harus kita lihat sebabnya. Bukan langsung gelap mata. Bukan langsung ngamuk. Kita menegaskan berbeda dengan marah. Secara psikologi, orang yang marah itu orang yang sedang gila. Semenit marah, semenit gila. Setengah jam marah, setengah jam gila. Sejam marah, sejam gila. Sering-sering marah, OTW gila. Kegilaan. Marah itu kegilaan. Dan kita mengalami itu, maka kita harus tahu. Dendam itu kebodohan. Kenapa bodoh? Dendam ini kan masa lalu kan? Kemarin masa lalu, seminggu lalu masa lalu, sebulan lalu masa lalu. Kita dendam sama si A. Kita nggak bisa tidur, nggak nyaman, kita stres dan sebagainya. Yang kita dendami sudah jalan-jalan. Lagi piknik, foto-foto makan enak. Bukan kayak itu bodoh? Nah, itu. Bodoh. Yang kita dendami tidur pules, jalan-jalan, happy-happy. Kita yang dendam nggak bisa tidur, nggak nyaman, stres, mumet, ngamukan, kan bodoh kan? Nah ketika kita bisa menyadari perasaan-perasaan itu dan kita bisa kelola dengan baik, itu kebajikan. Dan kebajikan buat siapa? Sesuai dengan hukum karma, ya buat kita. Nah karena kita tentram, kita ayem, kita damai, lingkungan kita ikut damai. Tapi kalau kita ngamukan, kita baperan, kita marahan, kita dendaman, kucing aja nggak salah apa-apa disepak. Lingkungannya ikut stres. Kenapa? Karena kita salah memahami situasi yang kita sedang hadapi. Ketika kita bisa mengendalikan perasaan kita, itu kebajikan. Dan kebajikan itu sangat nyata bermanfaat. Sangat nyata bermanfaat. Kalau kita bisa menjaga mood kita, menjaga perasaan kita, makan sederhana pun happy. Happy. Tapi kalau mood kita nggak terjaga, kita serakah, kita benci, kita dendam, kita gelap mata, kita berpandangan salah, kita gelap batin, makan mewah pun nggak happy. Nggak happy. Nah ini. Jadi ketika kita bisa mengelola perasaan kita, menjaga mood kita, itu kebajikan yang sangat nyata. Bisa kita terapkan, bisa kita dapatkan manfaatnya langsung, tidak menunggu lama. Langsung. Gitu. Ya, jadi berbuat kebajikan itu secara seluas-luasnya. Makanya jangan terpaku kepada materi saja. Sehingga akhirnya muncul pembenaran-pembenaran, oh Jalan Menuju 8 tidak ada dana. Salah. Justru itu semuanya dana dengan konteks yang diperluas. Oh berdana yang paling tinggi adalah berdana dhamma. Kalau yang dengar itu mudeng dan bisa berubah perilakunya menjadi semakin luhur. Kalau enggak, ya enggak sampai. Cuma sebatas teori. Ya kalau patokannya seperti itu, ya video-video YouTube, sosial media ya udah jadi suciwan. Ceramahnya enggak putus-putus 24 jam bisa disetel. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana perilaku kita, perbuatan kita menjadi luhur. Makanya ladang terdekat, ladang yang subur kita bisa berbuat kebajikan adalah di rumahnya masing-masing. Karena di dalam rumah ada orang tua.
ada pasangan, ada keluarga, ada anak, ada saudara, ada kakak adik, ada famili. Itu ladang yang subur dan dekat untuk melakukan kebajikan. Jadi tidak harus yang melompat jauh-jauh, tidak. Dimulai dari dirinya masing-masing. Yang sering adalah sesama pasangan. Ya. Sesama pasangan ya harus saling support. Jangan malah saling ngenyei. Ngenyei apa ya? Ngenyei ya. Jangan ngebully. Jangan. Apalagi sampai menjadi pertikaian. Harus bisa menerima kekurangan pasangannya sendiri. Nah kalau sudah bisa menerima kekurangan pasangannya, ya adanya keharmonisan. Tapi kalau dicari kesalahannya terus, nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Nah ketika bisa menerima kekurangan pasangannya, kemudian kekurangannya itu dikelola, kemudian diperbaiki, ditembel, di-upgrade, bukankah itu manfaat? Bukankah itu kebajikan yang nyata? Nah itu. Jadi sangat jelas, sangat mudah, sangat nyata kita bisa berbuat kebajikan. Sebagai anak-anak, selama nasihat orang tua ini masuk akal, selama nasihat orang tua ini cengli, selama nasihat orang tua ini bisa dilogikakan, terima. Kalau perlu coba. Kenapa? Karena orang tua secara umum sudah lebih berpengalaman. Selama logis, nalar, masuk akal, nasihat orang tua terima. Kenapa? Karena memang dengan zaman kadang belum tentu nyambung. Tetapi selama nasihatnya itu masuk akal, sesuai dengan norma, susila, terima. Jangan ngeyel, jangan bantah, jangan ribut sama orang tua. Rugi. Nah kalau memang sudah tahu kurang lebihnya, tinggal dikolaborasi. Tinggal dipadukan, bukan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan, ya nggak ketemu antara generasi tua dengan generasi muda. Nggak ketemu. Tapi dikolaborasikan, diharmoniskan, dipadukan. Ya. Zaman dulu belum ada zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada. Nah ketika itu dipadukan, diketemukan, ya dikombinasikan, dikolaborasikan, pasti ada manfaatnya. Pasti ada kegunaannya. Nah itu juga kebajikan. Kebajikan. Ya. Orang tua kan punyanya masa lalu, anak muda punyanya masa depan. Jadi kalau ketemu orang tua, yang paling langsung bisa berdana kuping. Paham maksudnya? Orang tua punya masa lalu sejarah, rungoke, dengerin aja. Dengerin, coklatnya keluar. Dengerin, kacang garingnya keluar. Dengerin, kuenya keluar. Dengerin, kopinya keluar. Cuma dengerin doang loh. Cuma kalau dulu benar-benar dibantah. Ah nih, cucu kurang ngajar nih. Kenapa? Ya karena memang dimiliki orang tua adalah kebanggaan di masa lalu. Nah kalau anak muda punya apa? Mimpi masa depan. Kenapa orang tua nggak punya mimpi? Ya udah tahu besok mau meninggal. Apa yang mau dikejar lagi? Sehingga euforianya adalah kegemilangan di masa lalu. Nah ketika kita bisa bersabar, dengerin, bahkan dapat ilmunya loh kadang. Ya, dapat pesannya, dapat isinya yang luar biasa. Itu dari kita berdana, meluangkan waktu. Nah anak muda memang punya cita-cita. Ya, punya mimpi, punya harapan di masa mendatang. Tetapi itu tidak bisa langsung terwujud. Kenapa? Karena baru harapan. Kalau orang tua real dia cerita, tapi masa lalu. Nah kalau itu dikombinasikan menjadi ilmu, menjadi teknologi bahkan menjadi manfaat untuk kita karena kita masih panjang umurnya. Nah itu. Jadi ketika kita bisa menghormati orang tua, menjaga, ya, mendukung, merawat, itu kebajikan yang nyata. Bahkan guru agung kita Sang Buddha mungkin hanya satu-satunya guru yang berbakti sama orang tuanya, sama keluarganya, sama lingkungan di mana beliau dulu muncul. Kebetulan saya belum ketemu yang lain. Saya udah nyari tapi belum ketemu. Jadi Sang Buddha satu-satunya guru yang berbakti sama orang tuanya. Silakan cari nanti.
Kalau dapat saya di WA. Ya. Ibunya dicari. Karena ibunya sudah meninggal kan? Karena menjadi ibu bodhisatta itu bukan perkara mudah. Bukan tugas sepele, tugas yang amat berat. Harus punya paramita sekian untuk menjadi ibu calon bodhisatta sama Sang Buddha. Nah, sesudah tugasnya selesai melahirkan bodhisatta, Ratu Mahamaya meninggal. Terlahir di alam surga Tusita. Nah, karena alamnya sudah beda, Sang Buddha cari waktu sampai 7 tahun. Lama loh. Kenapa? Nah, Sang Buddha sakti. Sang Buddha punya pengetahuan, Sang Buddha punya kemampuan, Sang Buddha punya keterampilan, Sang Buddha segalanya bisa. Tapi karena alamnya berbeda, butuh waktu 7 tahun untuk berbakti sama mamahnya, Sang Buddha. Karena sudah beda alam, butuh waktu yang cukup lama untuk berbakti sama ibunya yang sudah jadi dewa. Lahir kembali menjadi dewa. Ayahnya, Raja Suddhodana dibimbing dari mencapai Sotapanna hingga mencapai Arahata. Bahkan kremasinya Sang Buddha sendiri yang melakukan. Kurang luar biasa apa contoh teladan guru kita terhadap orang tuanya. Sama saudara-saudaranya, ya, saudara sepupu, ya. Bante Nanda, Bante Ananda, Bante, banyak sekali lah. Ratusan Pangeran Sakya jadi biku dan mencapai Arahata. Nah, bojonya kan kehilangan. Jadi memang ada latar belakang unik munculnya Sangga Bikuni. Kenapa? Bojonya kehilangan. Suaminya jadi biku, istrinya kan bingung. Lah ini piye ini? Kokonya pada jadi biku. Ngikut. Motivasi awalnya supaya deket sama bojonya. Ya wajar, masih muda-muda. Boleh bilang pengantin baru. Jadi munculnya Sangga Bikuni karena si istri-istri ini kebingungan. Sayang dan cinta sama bojonya, kan belum ada WA saat itu kan. Nanyain WA kabarnya kan nggak ada kan. Ya, ngikut. Wah sudahlah jadi petapa saja. Jadi latar belakang munculnya Sangga Bikuni karena pengen dekat sama bojonya. Tapi karena dididik langsung oleh Sang Buddha, dibimbing langsung oleh Sang Buddha, nah mereka mengerti dan mencapai Arahata. Artinya Sang Buddha memberi teladan langsung kepada yang dekat pertama dan utama, yaitu keluarga. Keluarga. Memang orang tua ada yang tidak sempurna, atau orang tua kita tidak sempurna, belum sempurna. Tapi jangan lupa, karena saya belum sempurna, dapat orang tua yang belum sempurna. Kan jenis mencari jenis. Kenapa kok si A itu beruntung, si B itu bejo, hoki dan sebagainya? Lah karena baiknya memang banyak. Karena keberuntungannya banyak. Jadi nggak usah protes. Memang ada orang tua yang belum ideal, ada orang tua yang belum sempurna. Kenapa? Ya karena anaknya belum sempurna. Karena anaknya kebajikannya ya segitu. Karena kebajikan segitu, ya terima, tinggal di-upgrade, tinggal dikembangkan. Artinya hargai, hormati. Dan meskipun kita adalah ahli waris perbuatan kita masing-masing, tetapi manusia punya sisi yang kedua, yaitu makhluk sosial. Ya. Di Abhinha Pacawekana yang kita baca hampir tiap pagi itu, ya Jarada Momhi, Jarang Anant itu dan seterusnya, Kama Sakomhi, Kama Dayado, Kama dan seterusnya. Itu memang sisi pribadi bahwa saya adalah ahli waris perbuatan saya sendiri. Saya lahir dari perbuatan saya sendiri. Saya berkerabat dengan perbuatan saya sendiri. Saya bergantung dengan karma saya sendiri. Betul, itu sisi individu. Tapi ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa berjalan, nggak bisa berproses kalau tidak ada sisi sosial. Artinya apa? Kita membutuhkan orang lain. Sepinter-pinternya manusia membutuhkan orang lain. Ayo bilang pinter apa? Pinter teknologi, pinter komputer, pinter ngitung, pinter matematika. Tetap ada yang dia butuhkan. Apa? Sendal. Bisa bikin sendiri? Oh bisa. Oke, sendal bikin sendiri. Sepatu? Bisa bikin sendiri. Pakaian? Bisa bikin sendiri. Makanan? Bisa bikin sendiri. Apalagi? Minuman? Bisa bikin sendiri. Saking pinternya ya. Rumah bisa bikin sendiri. Apalagi? HP bisa bikin sendiri.
terus kejar, pasti ada yang nggak bisa dibikin nanti. Artinya apa? Itulah manusia makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Siapa orang lain itu? Orang tua kita. Orang di luar diri kita itu orang lain. Dan faktanya apa? Kita sangat bergantung sama orang tua kita. Belum ada bayi lahir langsung mandiri. Nggak ada bayi lahir langsung tiktokan, itu nggak ada. Nggak ada. Bayi lahir sangat amat bergantung kepada orang tuanya atau orang yang merawatnya. Itu sosial. Itu manusia makhluk sosial. Nah, inilah kenapa kita diajarkan berbakti, membalas jasa kepada orang tua, kepada keluarga, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa sampai saat ini. Dan uniknya, hebatnya, itu diteladankan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Sang Buddha membimbing ibu dan ayahnya. Sang Buddha membimbing saudara-saudaranya. Sang Buddha membimbing kerabatnya. Sang Buddha membimbing keluarganya di suku Sakya itu. Itu contoh teladan nyata. Bahwa Sang Buddha bukan hanya mengajar, tetapi memberi teladan langsung kepada orang-orang sekitarnya waktu awal beliau muncul lahir di dunia. Kurang teladan apa? Luar biasa. Nah itu guru agung kita. Artinya apa yang kita pelajari di dalam Dhamma itu sudah diuji, sudah dibuktikan langsung oleh guru kita dan oleh murid-muridnya sampai sekarang. Tinggal kita terus mencari tahu supaya kita bisa menerapkan dan mendapat manfaat dari Dhamma yang Sang Buddha ajarkan. Ya. Kalau kita ngeyel sama orang tua, bantah sama orang tua, suatu ketika jadi orang tua, ya jangan protes dieyeli anaknya. Nah, itu kan cuman sebab akibat. Cuman pengulangan yang harusnya tidak terjadi. Nah, makanya sayangi orang tua. Karena di dunia ini tidak ada mantan bagi anak dan orang tua. Bante, kenalin ini mantan guru saya. Karena sekarang sudah jadi guru. Bante, kenalin ini mantan pacar saya yang kelima. Karena pacarnya banyak. Bante, kenalin ini mantan istri saya. Kenalin mantan suami saya. Ada ya? Belum pernah saya didatangi orang. Bante, kenalin ini mantan anak saya. Udah saya pecat, Bante. Ya pecatnya bisa, tapi mantannya nggak akan bisa. Bante, kenalin ini mantan orang tua saya. Nggak ada. Orang tua sama anak sama orang tua nggak ada mantan. Secara surat mungkin bisa dipecat itu anak. Saking belingnya. Saking nakalnya. Tapi secara sejarah, secara darah, secara genetik, DNA, nggak bisa. Dia keturunan, dia punya hubungan langsung oleh orang tua. Itulah luar biasanya keluarga. Nah, makanya yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktunya, kesempatannya, kebajikannya, baktinya. Kenapa? Kalau sudah meninggal, cuman patidana tok. Itu pun ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngecek. Orang tuanya nggak bisa ngebales kirim, Bamban Kamsya udah diterima. Nggak bisa. Nggak bisa, udah meninggal soalnya. Kita hanya bisa berbakti dengan patidana, cuma sebatas patidana, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau masih hidup, wah banyak cara sehat, cara positif, cara yang baik kita untuk berbuat kebajikan kepada orang tua. Kalau belum bisa kasih apa-apa, jadi anak yang baik. Jadi anak yang jangan mengkhawatirkan orang tua. Maksudnya apa? Hati-hati dalam pergaulan. Kita bisa menjaga pergaulan, menjaga lingkungan, bisa dipercaya oleh orang tua, tidak nakal, itu sudah kebajikan yang bikin orang tua seneng. Bahkan saya pernah datengin orang tua. Bante, saya punya prinsip kepada anak-anak saya, anaknya banyak. Saya punya prinsip, saya nggak berat-berat kasih prinsip sama anak saya. Kamu sekolah yang rajin, nggak pinter, nggak apa-apa, nggak juara satu, nggak apa-apa, tapi jangan nggak naik kelas. Itu aja. Kamu nggak boleh tinggal kelas. Kamu ranking 30 nggak apa-apa, tapi jangan naik kelas. Kenapa? Mahal. Ya bayar lagi kan? Simpel aja. Kamu harus jujur, kamu harus tekun. Kamu nggak pinter nggak apa-apa. Karena pinter itu bisa dibikin. Tapi yang penting kamu jangan ngulang kelas. Kenapa? Kalau ngulang kelas, mahal ongkosnya. Nah itu hal-hal sepele, hal-hal simpel yang orang tua memberikan kebajikan, anak pun juga membalas dengan kebajikan. Secara moral, secara perilaku, secara pergaulan, secara kepercayaan.
Jangan sampai kita sebagai anak kepada orang tua ini, si anak nggak dipercaya sama orang tua, wah itu jangan sampai. Jangan sampai jadi tukang bohong sama orang tua, jangan sampai. Kalau orang tua sudah tidak percaya sama anak, sama kita, wah berat itu, berat. Nanti mau sukses aja susah. Kenapa? Karena tidak dipercaya. Tapi kalau kita bisa menjadi pribadi yang dipercaya, pribadi yang dibanggakan, pribadi yang bisa menerima perintah, menerima wewenang, kelak kita berjuang akan sukses, itu menjadi mudah. Dan itu semua adalah kebajikan yang nyata, yang bisa kita pelajari, kita teladani dari guru agung kita bisa coba kita latih, dan kita rasakan manfaatnya secara langsung, tidak nunggu berlama-lama. Inilah serangkaian kebajikan yang bisa kita ulang di dalam Dhamma, terus lakukan kebajikan dimanapun dan kapanpun berada, terutama di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, di kosnya masing-masing. Jangan suka ngambilin makanan teman kosnya, kasihan dia juga sama, merantau, kalau perlu disupport, sharing dan sebagainya, itu juga semua adalah kebajikan yang nyata dan bermanfaat. Terima kasih Anumodana atas waktu dan perhatiannya. Semoga terus maju dalam Dhamma. Kami akhiri Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Jayaratna Tera. Semoga memberikan pengetahuan dan memberikan semangat untuk praktik bagi kami semua. Selanjutnya kita tambah satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Mari dana untuk kepentingan kita gaing oleh Buddha Maha Suci dan Allah dengan hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga membawa kebahagiaan bagi Anda semua. Selanjutnya persembahan puja dana, pelimpahan jasa dan pemercikan. Untuk Bapak Teddy, dimohon untuk bisa maju mempersembahkan puja dana kepada Bante. Ya, para hadirin yang kami hormati, mari tidak lupa sesudah kita melakukan kebajikan, kita melakukan kebajikan yang lain, yaitu berbakti kepada leluhur, kepada para mendiang, suwargi, mereka yang telah tiada dalam hidup kita, yang berjasa. Semoga jika mereka membutuhkan kebajikan ini, semoga mereka mengetahui, ikut bergembira, turut bersuka cita, ikut berbahagia atas kebajikan-kebajikan lakukan. Renungkan dalam batin masing-masing dengan penuh bakti, dengan penuh cinta kasih. Semoga mereka semuanya berbahagia. Iya taha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upagapati icitang pati tang tumhang pamewa samit jato sabbe purentu sangkapa cando panaraso yataha manijoti raso yataha sabbitiyo wiwajantu sabbarogo
winasatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava abiwa danasi lisani cang wodha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang jayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadhano ewang tuang wijayo ho hijaya sujaya manggale aparat jita palangke sise patawi pokare abhiseke sabbaboddanang agapato pamodati suna katang sumanggalang supabhatang suhotitang sukano sumohoto cak suyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panidite padakina nikatwana labhandate padakine. Aduh, aduh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dipersilakan bertumpul lutut dan bersikap anjali. Kita melakukan penghormatan kepada Bante. Saya mengawali dengan Okasa, Bapak Ibu sekalian melanjutkan dengan Wandami Bante, lalu Pernamakara 3 kali. Okasa, Wandami Bante. Abiwadana silisa nicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Yang Mulia Jayaratana Tera berkenan meninggalkan Dhammasala.
Silakan duduk kembali. Selanjutnya pengumuman setiap Kamis jam 7 malam ada latihan meditasi dibimbing oleh Saudara Johan Carli. Lalu minggu depan Puja Bakti pemberi Dhamma Desana akan diinformasikan lebih lanjut. Next. Nah, ini ada himbauan. Mohon motor sudah mulai minggu lalu bisa diparkir di halaman belakang biara. Lalu untuk pengguna kamar mandi harap untuk tidak mencuci kaki di dalam kamar mandi sampai meninggalkan yaitu becek-becek karena kamar mandi biara itu WC kering ya. Next. Kita lengkapi dengan parita pelimpahan jasa. Silakan buka halaman 122. Andamayang batidanang karomase punya sidani katasa yananya ni kata ni be tesang cabakino honto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meja piadit hawa anye majha tawerino sata tithanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang niwedayung maya dinna naponyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kemap badan capapontu tesa sasit jatang subha sadu sadu sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Marilah kita tutup pagi hari ini dengan bersama Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotiontu Namo Buddhaya.